Rasa frustrasi Fernando Alonso soal nasib buruknya di tim Alpine sepertinya sudah mencapai puncaknya di GP Meksiko pekan lalu. Alonso yang sudah nyaman di posisi ketujuh, tiba-tiba mengalami masalah di salah satu silinder mesinnya setelah pit stop. Hal itu menyebabkan pembalap Spanyol melambat di trek lurus dan turun ke posisi 9 setelah disalip oleh rekan setimnya Esteban Ocon dan Daniel Ricciardo. Mesin Alonso akhirnya menyerah pada lap ke-64 dan membuatnya alami DNF kelimanya musim ini, atau ke-6 jika gagal start saat sprint di Austria masuk ke hitungan. Yang jadi perhatian adalah 5 dari 6 DNF tersebut disebabkan oleh masalah reliabilitas atau masalah di mesin Renault yang terpasang di mobil Alpine. Saking seringnya alami nasib apes, Alonso sendiri sudah sampai di titik di mana ia sangat frustrasi dan sudah tidak percaya lagi kalau semua yang dia alami hanya semata-mata karena ketidakberuntungan saja. Berapa poin yang terbuang percuma dari balapan Alonso musim ini, dan apa penyebab mesin Alpine sering jebol saat race? Tidak bisa dipungkiri jika di musim 2022, Fernando Alonso lagi-lagi membuktikan kalau dia bukan cuma hadir di F1 sebagai pembalap veteran yang mencoba mengisi waktu luangnya dengan balapan. Pembalap berusia 40 tahun ini masih mampu menunjukkan performa di level tertinggi dan bisa tampil sangat kompetitif di papan tengah. Itu bisa dibuktikan dengan statistik kualifikasinya, di mana Alonso sekarang adalah pembalap dengan rataan posisi kualifikasi tertinggi di papan tengah dan cuma kalah dari pembalap-pembalap top tim. Alonso sukses tembus ke sesi Q3 sebanyak 17 kali dan cuma gagal lolos di sesi Q2 sebanyak 2 kali dan sekali saja tertahan di Q1. Dalam duel dengan Esteban Ocon, juara dunia F1 2 kali ini bisa mengalahkan rekan setimnya itu 12 kali dalam kualifikasi dan sekali lagi membuktikan ucapannya kalau usia bukanlah faktor dalam performa yang ia tampilkan sejak comeback tahun lalu. Alonso bahkan percaya jika 2022 adalah salah satu musim terbaiknya di F1 dalam hal performa yang ia tunjukkan. Alonso mengklaim jika levelnya musim ini sama dengan level yang ia tampilkan pada musim 2012 ketika dia bisa memberikan perlawanan sengit kepada Sebastian Vettel dan cuma kalah 3 poin dalam perebutan gelar juara dunia yang saat itu ia lakukan dengan mengemudikan mobil Ferrari yang mediocre. Namun sayangnya, performa apik tersebut tidak bisa dikonversi sepenuhnya menjadi poin. Alonso mengalami berbagai macam nasib tidak beruntung ketika balapan dan membuatnya kehilangan banyak poin. Mungkin musim 2022 adalah tahun tersialnya sejak era McLaren Honda dulu, dan wajar saja ia sangat frustrasi dengan situasinya saat ini karena seharusnya posisi Alonso di klasemen bisa lebih kuat dari apa yang ia raih sekarang. Jadi di balapan mana saja Alonso kehilangan poin? Sebelumnya kami bukan cuma menghitung dari segi nasib apesnya saja, tapi juga faktor penalti atau kesalahan atau insiden yang bisa membuatnya kehilangan poin. Alonso memulai musim dengan positif di Bahrain, di mana ia finish di posisi ke-9. Namun nasib sial mulai menghampirinya pada balapan setelahnya di Arab Saudi, ketika ia gagal selesaikan race karena masalah mesin. Alonso mengalami masalah pada pompa saluran air radiator, yang menyebabkan mesin yang ia pakai alami overheating. Jika tidak mengalami masalah, Alonso mungkin bisa finish di posisi ke-5, karena saat itu ada Daniel Ricciardo juga yang berhenti dan menyebabkan virtual safety car diberlakukan. Ketika VSC, ada Lewis Hamilton di depan Alonso yang belum pit, dan kemudian karena jalur masuk pit ditutup, itu membuat Hamilton terlambat masuk pit dan turun banyak posisi. Jadi, mempertimbangkan Alonso bisa finish di posisi ke-5, kami hitung dia kehilangan 10 poin di Arab Saudi. Kemudian pada balapan setelahnya di Australia, Alonso lagi-lagi alami nasib sial. Saat sesi Q3 di kualifikasi, dia sebenarnya berpotensi untuk bisa tembus ke 4 besar di grid. Namun karena masalah hidrolik yang menyebabkan mesinnya tiba-tiba mati, membuat Alonso alami insiden dengan menabrak tembok di tikungan 13. Start dari posisi 10, Alonso sempat tembus ke posisi ke-6 sebelum safety car membuatnya turun ke posisi 13 setelah pit stop. Sayangnya, terlalu awal baginya untuk ganti ke ban medium dan itu membuat Alonso harus masuk pit lagi di akhir balapan, mengakibatkannya finish di posisi 17. Jika tidak ada insiden mati mesin di sesi kualifikasi, Alonso mungkin bisa setidaknya start di posisi 4 dan punya strategi yang lebih bagus. Finish di posisi ke-5 adalah hal yang realistis, jadi 10 poin hilang di Australia. Lalu di balapan selanjutnya di Imola, Alonso lagi-lagi mendapat nasib sial dan harus DNF usai terlibat insiden dengan Mick Schumacher yang membuatnya alami kerusakan di sidepod. Melihat dari posisi start dan bagaimana balapan yang dijalani oleh Ocon, Alonso mungkin bisa finish di posisi 7 dan insiden itu membuatnya kehilangan 6 poin di Imola.
Kemudian pada ronde berikutnya di Miami, Alonso sejatinya bisa finish balapan di posisi ke-8. Tapi dia kemudian dihukum penalti 5 detik karena menyenggol Pierre Gasly saat melakukan manuver di tikungan pertama dan turun ke posisi 9. Namun ternyata tidak sampai di situ. Setelah race berakhir, Alonso kembali dihukum penalti 5 detik karena memotong tikungan ketika bertahan dari Mick Schumacher. Dia kemudian terjun ke posisi 11 dan membuatnya membuang 4 poin berharga secara cuma-cuma. Setelah beberapa balapan, Alonso mendapat hasil positif, nasib sial kembali menghampirinya di GP Kanada. Start dari posisi ketiga, dia sejatinya bisa finish di posisi kelima. Andai saja Alonso tidak mengalami masalah di mesinnya pada lap ke-20 dan membuatnya jadi sasaran empuk untuk pembalap di belakangnya. Alhasil, Alonso cuma bisa finish di posisi 7 dan kemudian turun ke posisi 9 setelah diganjar penalti karena bertahan terlalu agresif dari Valtteri Bottas. Jadi, Alonso kehilangan setidaknya 8 poin di Kanada. Nasib sial berlanjut di Austria ketika ia tidak bisa ikut sprint race karena masalah kelistrikan di mesinnya. Lalu saat balapan, Alonso harus melakukan pit stop 2 kali secara beruntun karena terdapat masalah di ban depannya setelah pit stop yang pertama, membuatnya cuma bisa finish di posisi 10. Melihat betapa kuatnya Ocon saat itu, Alonso mungkin bisa finish di posisi 7 jika ikut sprint, lalu dapat posisi 6 saat balapan. Ia kehilangan total 9 poin di Austria. Setelah itu, nasib Alonso mulai membaik dan berhasil meraih beberapa poin berharga di papan tengah. Sampai kemudian dia kembali bertemu dengan rentetan nasib apes di Italia dan Singapura, di mana Alonso lagi-lagi alami DNF karena masalah reliabilitas. Di Monza, Alonso mungkin cuma bisa finish mentok-mentok di posisi 8. Sedangkan di Marina Bay, dia bisa tampil sangat kompetitif dan kemungkinan bisa selesaikan balapan di posisi 6 jika bisa selesaikan race. Jadi Alonso kehilangan 12 poin dari kedua balapan tersebut. Lanjut ke GP Jepang, terlambatnya strategi tim untuk melakukan pit stop kedua membuat Alonso kehilangan kesempatan untuk bisa finish di posisi ke-6 dan dia cuma bisa selesaikan race di posisi ke-7. Membuatnya membuang potensi tambahan 2 poin di Suzuka. Dan terakhir gagal finish karena masalah mesin di Meksiko, membuat Alonso kehilangan 4 poin secara cuma-cuma. Jika di total secara keseluruhan, mantan pembalap McLaren ini sudah kehilangan 65 poin dari semua nasib sial yang ia alami. Itu membuat Alonso hanya bisa bertengger di posisi 9 klasemen pembalap dengan total 71 poin saja. Dan jika kita tambahkan dengan total poin apesnya, maka Alonso sudah bisa mengkoleksi 136 poin dan menempatkannya di posisi ke-7, menggeser Lando Norris, serta poin Alpine di konstruktor akan jauh mengungguli McLaren. Alonso sendiri sudah memberikan respon yang sangat negatif terhadap seringnya ia mengalami nasib apes, terutama soal masalah reliabilitas. Ini bukan lagi nasib buruk, bersama Honda, kedua mobil bisa mogok, tapi tahun ini cuma mobil nomor 14 yang selalu berhenti dan selalu terjadi masalah reliabilitas. Begitu kata Alonso, yang seakan-akan menyindir Alpine yang ia nilai tidak siap dan sedikit memberikan perlakuan berbeda kepada Alonso yang akan pindah musim depan. Apalagi melihat fakta kalau proses kepindahannya ke Aston Martin ia lakukan dengan cara yang mungkin kurang menyenangkan bagi petinggi-petinggi di Alpine. Alonso jelas sudah kehilangan kesabaran, frustrasi, dan ia tidak peduli dengan bagaimana kondisi mobilnya untuk 2 balapan penutup musim ini. Sesuatu yang sebenarnya bukan hal baru baginya. Sementara itu, bos tim Alpine, Otmar Szafnauer, menegaskan jika apa yang dialami Alonso adalah murni ketidakberuntungan. Ia mengatakan kalau kru yang mempersiapkan mesin bagi Ocon ataupun Alonso selalu diacak dan selalu orang yang berbeda. Ocon juga beberapa kali mengalami masalah yang sama dengan Alonso, seperti masalah gearbox saat kualifikasi di Imola, dan 2 kali DNF karena masalah reliabilitas di Inggris serta Singapura. Alpine dan Renault musim ini memang sangat agresif dalam pengembangan mesin mereka. Mereka mulai mengadopsi desain split turbo di mesin mereka seperti Honda dan Mercedes. CEO Alpine, Laurent Rossi, menegaskan jika mereka tidak akan bermain aman dan lebih mengutamakan performa ketimbang ketahanan mesin. Menurutnya sangat penting untuk mempunyai basis performa mesin yang kuat di era engine freeze ini daripada harus menderita karena lambat di lurusan sampai 2025 nanti. Apalagi meskipun pengembangan mesin sudah dilarang, tapi perbaikan reliabilitas masih diperbolehkan dan Alpine bisa memaksimalkan hal tersebut musim depan. Dan apesnya, Fernando Alonso kembali menjadi korban dari proyek agresif Alpine dan menelan banyak pil pahit musim ini. Ya, setidaknya dia sudah memastikan kepindahan ke Aston Martin
dan memberikan Alonso untuk mencicipi mesin idamannya sejak dulu, yaitu mesin Mercedes.